Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat siang teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini ya, rutin jadwal Ramadan kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Mohon izin ya, walaupun pernyataan yang paling pernyataan yang paling pas, pernyataan yang paling tahu diri, tentu bacaan kita tidak akan pernah bisa sesempurna bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun minimal kita berupaya, kita berikhtiar untuk mendekatkan bacaan Al-Quran kita kepada bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Sehat? Insyaallah ya. Seperti biasa kita akan bedah tajwid spesial Ramadan itu kita akan membahas surah-surah pendek. Ya, surah-surah favorit yang sering kita pakai dalam sholat, khususnya surah-surah sholat sunnah, khususnya sholat sunnah tarawih. Ya, nah, insyaallah kita sudah bahas 3 surah ya. Surah yang pertama surah Al-Ikhlas, Al-Quraisy dan Al-Falaq. Nah, sekarang siapa di antara teman-teman ya yang yang teman-teman surah favoritnya adalah surah Al-Kafirun? Boleh komen kalau ada, komen saya. Ada yang mungkin surah favoritnya surah Al-Kafirun, sering dipakai dalam sholat teman-teman, ada? Ya? Ada. Nah, kalau ada, insyaallah teman-teman nih ya yang senang surah favoritnya surah Al-Kafirun, yuk kita pelajari insyaallah. Kita mulai dari ta'awudz dulu, lalu Al-Fatihahnya kita baca, lalu kita masuk ke ayat 1-nya. Kita mulai. Jangan lupa tentunya dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Ya, kita mulai dari basmalahnya terlebih dahulu teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman sekalian. Huruf yang pertama yang akan kita bahas teman-teman sekalian. Oke, sebentar ya. Nama hurufnya adalah huruf Qaf. Oke, seperti biasa kita kenalan dulu sama nama hurufnya. Teman-teman, ini namanya adalah huruf Qaf. Ketika dia belum punya harokat, namanya adalah huruf Qaf. Kita izin tulis ya, namanya adalah huruf Qaf. Nama aslinya ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf Qaf. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf Qaf ini? Nah, sekarang kita izin bahas, teman-teman perhatikan. Kita lihat dulu harokatnya deh. Harokatnya di atasnya ada simpul angka 9. Ya. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun,
yang di atasnya terdapat simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dasarnya dengan vokal U. Oke, maka huruf qafnya di sini kita baca menjadi U, tidak qaf lagi dibacanya tapi menjadi U, harus pakai vokal U karena dia mengikuti harokat yang ada di atasnya, yaitu harokat dhammah dibaca dengan vokal U. Jangan lupa ketika kita mendapati huruf hijaiyah apapun yang dibaca dengan vokal U alias harokat dhammah, sempurnakan dengan cara MM. Apa itu MM teman-teman sekalian? MM itu artinya adalah maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf qaf itu atau dhammah itu pada huruf apapun maju mulutnya. U, ul, u. Nah, maju. Jangan cuman u. Karena kalau dhammah teman-teman tidak maju, ya, vokal U-nya jadi nggak jelas sehingga tidak sempurna harokat dhammahnya. Kenapa? Karena wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Tidak akan ada harokat dhammah yang sempurna illa kecuali bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan, memuncungkan mulut kita. U. Tapi monyongnya nggak perlu berlebihan juga. Nggak perlu. Gitu ya. Oke. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini yang ingin kita bahas teman-teman sekalian. Perhatikan. Nah, kan qafnya di sini berarti berharokat dhammah. Saya pengen nanya teman-teman sekalian, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf berharokat dhammah, ya, qaf berharokat dhammah, yang masih seringkali kebingungan apa bedanya sama huruf kaf berharokat dhammah? Ada nggak? Ada nggak yang di antara teman-teman yang melafalkan ku seringkali bingung apa bedanya dengan kaf berharokat dhammah, ku. Nah, karena ini hati-hati. Kalau ku-nya di sini tertukar dengan ku yang di atas, ini sudah beda huruf. Kalau teman-teman tertukar huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka itu termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena tertukar huruf itu termasuk ke dalam kesalahan yang merusak makna. Merubah makna teman-teman sekalian. Yang asalnya kalau kita baca dengan huruf qaf itu kul artinya katakanlah, tapi kalau kita ganti menjadi huruf kaf kul jadinya makanlah. Gitu ya. Jadi berbeda, hati-hati nih. Jangan sampai disamakan. Nah, buat kita yang masih bingung antara ku dengan ku apa bedanya, yuk kita pelajari. Dimulai dari apa? Dimulai dari huruf qaf. Karena yang sedang kita bahas adalah huruf qafnya. Kita ingatkan teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Saya izin tulis ya. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa teman-teman sekalian? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, tempat keluar. Jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya tempat keluar. Dia punya yang namanya tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf qaf ini ketika dia dilafalkan? Tempat keluar huruf qaf ini dilafalkan dari yang namanya wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Gak perlu diingat-ingat ya dalil matanya, nggak apa-apa. Tapi kita langsung perhatikan pelafalannya dari buku saya, namanya buku Syarh Hijaiyah. Oke, kita kenalan sama huruf qaf ya. Kita ta'arufan sama huruf qaf. Oke, salah, maaf sebentar. Nah, ini huruf qaf teman-teman sekalian. Ya, nah, nih, ini namanya adalah huruf qaf. Di mana makhraj huruf qaf? Huruf qaf itu makhrajnya dilafalkan dari yang namanya aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya apa? Artinya pangkal lidah. Pangkal lidah untuk huruf qaf itu kita sentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja. Nah, yang disebut dengan langit-langit lunak itu yang mana? Yang disebut dengan pangkal lidah itu yang mana? Gitu kan ya? Nah, nih langsung lihat gambar di buku kita, ya. Jadi, ya, di sini lidah yang naik ini atau lidah terdalam kita ini namanya yang disebut dengan pangkal lidah. Nah, pangkal lidah inilah yang kita sentuhkan ke langit-langit yang berwarna merah di sini. Langit-langit yang berwarna merah di sini disebut dengan langit-langit yang lunak. Kenapa? Karena teksturnya lunak. Ya. Nah, full, semua pangkal lidahnya menyentuh ke langit-langit yang warna merah alias langit-langit lunak, langit-langit paling dalam. Ketika dia tepat dilafalkan seperti ini, huruf qaf itu dia punya salah satu sifat. Perhatikan yang sifat yang paling atas, nama sifatnya adalah jahr.
Jahr itu artinya adalah tertahan nafas. Jadi jangan sampai ketika kita melafalkan huruf qaf, ya teman-teman sekalian, huruf qaf itu keluar percikan-percikan nafas. Kokiku tidak, nggak boleh karena huruf qaf itu sifatnya jahr, tertahan nafasnya. Contoh, qoqiku, qoqiku. Maka pastikan yang nempel itu bagian yang ini. Pangkal lidah teman-teman nempelnya ke langit-langit paling dalam, biar nggak keluar nafas. Kalau dia agak ke depan saja sedikit, ini yang namanya ini nih teman-teman yang saya tunjuk, ini adalah langit-langit yang keras. Nah, kalau saja pangkal lidah ini agak maju, agak keluar sedikit, nggak nempel seluruhnya ke langit-langit yang paling dalam, yaitu langit-langit yang warna merah, langit-langit lunak, maka yang keluar adalah huruf yang lain. Apa? Huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf kaf. Kaf dilafalkan sama dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah. Pangkal lidah untuk huruf kaf itu disentuhkan antara langit-langit yang lunak tadi, tapi bukan cuma nempel ke langit-langit yang lunak saja, tapi dia disentuhkan dengan langit-langit yang keras, yaitu langit-langit yang agak ke depan. Jadi sehingga, nah untuk huruf kaf ini lihat titiknya teman-teman sekalian, dia berada di antara langit-langit keras dan lunak dan keras. Sehingga akibat ini akhirnya kaf itu keluar namanya sifatnya berbeda dengan qaf, tapi kaf itu sifatnya hams. Dia keluar sifat namanya mengalir nafas dengan karakter percikan. Ka, ki, ku. Nah, jadi hati-hati apalagi ke teman-teman ketika melafalkan huruf qaf dhammah. Kalau masih keluar percikan nafasnya ketika melafalkan kul, jadinya kul, maka teman-teman artinya pangkal lidahnya kurang dalam. Pangkal lidahnya kurang dalam nempelnya, masih terlalu ke depan. Nah, ini pentingnya belajar biar kita bisa mendeteksi, oh ternyata kenapa huruf qaf saya suka keluar percikan nafas ya, karena qafnya terlalu keluar. Ya, jelas ya. Jadi jangan sampai terlalu keluar, nanti jadinya kul. Nah, ini salah besar. Beda sedikit saja persentuhan huruf itu yang keluar sifatnya beda, gitu ya. Oke. Bukunya belum dijual bunda, bukunya belum dijual ya, bukunya masih dalam tahap penyempurnaan. Didoain aja bukunya cepat rampung ya. Rencana kita Ramadan kayaknya ini kita belum, masih kejar nih. Lagi nunggu editing videonya soalnya. Doain ya. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya. Maka di sini pastikan dia ul tanpa keluar percikan-percikan nafas ya. Biar nggak jadi huruf kaf. Kalau jadi huruf kaf salahnya salah besar. Selanjutnya, teman-teman sekalian, sudah huruf kafnya. Kita lanjutkan ke pembahasan yang lain. Sampai sini boleh di komen dulu faham atau tidak? Yang faham boleh komen serempak kompak faham pakai F. F-A-H-A-M ya. Faham. Nanti muncul di sini ada tulisan faham, diklik aja langsung di-share ya, langsung dikirim. Faham insyaallah. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Sip, kita lanjutkan. Ul. Nah, selanjutnya huruf qafnya sudah. Sekarang kita berpindah ke huruf yang berikutnya. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Saya izin tulis ya, namanya adalah huruf lam. Oke, jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang menyebutkan ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah huruf lam itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Boleh komen di kolom komentar. Kalau iya boleh komen IYA, kalau tidak boleh komen TIDAK. Ya. Nah, ternyata bukan iya bukan tidak. Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu sama, belum tentu beda, tergantung. Nah, makanya untuk melafalkan huruf lam ini nggak bisa kita patokannya ke huruf L alfabet. Walaupun memang huruf lam ini ketika kita baca Quran yang ada fitur transliterasi Latin memang diwakilkan dengan L. Tapi pada hakikat pelafalan mereka belum tentu sama, belum tentu serupa. Maka kenalan sama huruf lam. Yuk kita kenalan. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita belajar lagi dari metode buku Seru Hijaiyah kami ya. Kita cek huruf lam. Ya, nih, perhatikan. Di mana makhraj huruf lam? Kita ingatkan lagi. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam? Tempat keluar dari huruf lam dilafalkan dari yang namanya hafatul lisan. Ya. Dari yang namanya hafatul lisan. Hafatul lisan itu artinya apa? Hafatul lisan itu artinya tepi lidah. Tepi lidah itu apa? Tepi lidah itu samping lidah atau sisi lidah. Ya, nah
khususnya untuk huruf lam ini dia dilafalkan dari adna hafati lisan, samping lidahnya, tepi lidahnya bagian depan menyusur sampai dengan ujung lidah kita. Nah ini kalau kita lihat nampak samping seperti ini makhrajnya, ini kurang terlihat. Walaupun kita tetap kasih di sini. Makanya kita persiapkan di buku kita belajar seluruh hijaiyah dengan metode video animasi seperti ini. Kita cek seperti apa huruf lam dilafalkan. Perhatikan baik-baik. Ya. Oke, huruf lam ya. Sebentar. Nih. Huruf lam. Kita cari video animasinya. Nah, ya, perhatikan baik-baik. Saya akan izin zoom sedikit. Nah, kita coba lihat seperti apa pergerakan huruf lam ketika dilafalkan, ya. La, li, lu. Nah, mungkin saya akan perlihatkan dari sini dulu deh, biar teman-teman lebih jelas. Ya, perhatikan. Nah, kita coba perlihatkan dari ini dulu deh. Oke, teman-teman, mana yang disebut dengan hafat tulisan? Mana yang disebut dengan samping atau tepi lidah? Perhatikan baik-baik. Oke. Nah, oke. Nah, nih, samping lidah itu adalah bagian ini nih, yang saya tunjuk dari sini sampai ke sini. Itu namanya samping lidah. Nah, tapi huruf lam itu bukan dilafalkan dari samping lidah belakang ke depan. Justru huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah depan menuju ujungnya. Samping lidah depannya samping kanan atau samping kiri? Dua-duanya. Samping lidah depan menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, sehingga yang nempel itu bukan hanya ujung lidahnya doang. Ya, bukan hanya ujung lidah ke langit-langit bagian depan. Contohnya begini. Al. Ya. Oke. Contohnya begini. Al. Gak cukup. Ini apa sih? Gak cukup sama si ujung lidahnya aja, teman-teman. Ya. Al. Harusnya L. Bukan al, tapi L. Allazi, bukan allazi. Jadi nggak cukup hanya kita sentuhkan bagian ujung akhir lidahnya saja. Tapi tadi seperti apa? Dari tepi lidah bagian depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah, begitupun tepi lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah kita. Disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Mana langit-langit bagian depan? Bagian ini. Nah, bagian ini ya. Nah, bagian ini. Oke, sehingga ketika kita perlihatkan dari video animasi yang sedang kita buat, perhatikan ya, huruf lam itu dilafalkan dari ini, seperti ini, perhatikan. La, li, lu, al. Nah, perhatikan, ini makhrajnya. Nih, dari tepi lidah bagian depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah, begitupun tepi lidah bagian depan kanan, dia menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, oke, jelas banget. Wah, ini mah cepat bisa. Mau cepat mau lambat nggak apa-apa. Yang penting teman-teman belajarnya pelan-pelan gitu loh. Ya, huruf demi hurufnya dikenalin gitu loh. Ya, di mana dilafalkannya, ya, gitu. Oke, jelas ya. Nah, sehingga sekali lagi kita ulang pelafalannya seperti ini. Ya, kita ulang. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, wulu. Nah, seperti itu huruf lam dilafalkan, ya. Tinggal kita berarti praktekkan dalam pelafalan kita. Mana ayatnya tadi? Belum. Berarti kita cek dulu. Huruf lamnya di sini di atasnya terdapat ada tanda petik seperti ini. Oke, kita pelajari. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik seperti ini, dalam istilah tajwidnya kita sebut dengan tanda sukun. Kalau di kita di bahasa Indonesia sering kita sebut dengan tanda mati. Berarti lam sukun atau lam mati. Maka lam mati itu gimana cara bacanya? Ya tadi sama, cuman dibaca tidak dengan vokal a i u. Dia nggak dibaca lalilu, tapi dia dibaca dengan bunyi konsonannya, yaitu l. Bukan, tapi l-nya bukan gini ya, bukan bukan ujung lidah, tapi makhraj huruf lam. L. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, ya. Oke, walaupun kalau kita latinkan lam diwakilkan dengan L, tapi L-nya bukan L yang ujung lidah doang. Enggak, tapi L. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian.
Ustadz, bisa tidak penjelasan hurufnya dari alif sampai huruf? Ada, di buku kita ada. Kan dari buku kita namanya metode seru hijaiyah. Nanti dari alif sampai huruf ya, pembahasan sukun, berharokat, bertasydid dengan video pembelajaran dengan animasi semuanya ada. Makanya tungguin bukunya ya. Lanjut. Oke. Maka lamnya dibaca berarti menjadi ku ditambah l, jadinya ul, bukan kul ya, bukan l tapi kul, huruf lam. Ya. Lanjutkan lagi sekarang. Ketika huruf lam dalam kondisi sukun, nanti di buku kita juga dijelaskan. Di buku metode seru hijaiyah kita juga dijelaskan. Ya, kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam bersukun. Yang pertama tadi di sini perhatikan baik-baik ya. Tuh, sudah kita bahas ya. Jangan sampai huruf lam bersukun itu dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Lalu yang kedua, ini yang akan kita bahas sekarang. Jangan sampai ketika kita melafalkan lam bersukun, ya, itu dibaca dengan memantulkan suara. Ini adalah kesalahan populer yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam bersukun. Iya atau tidak? Contohnya memantul itu seperti ini. Misalnya kita ambil di buku kita ya, di Quran surah At-Takwir ayat ke-27. Banyak di antara kita yang melafalkannya seperti ini. Lil alamina, lil alamina, lil alamina. Jangan sampai ada tambahan bunyi vokal EU. Bunyi vokal EU itu kalau di Sunda tuh bunyinya e. Jangan ada e-nya di sana. Lil alamina. Kenapa nggak boleh ada le-nya? Karena lam nggak punya sifat memantul. Nah, nanti kan dijelaskan di buku kita juga. Nih, sifat-sifat dari huruf lam itu apa aja? Nih, kita lihat. Kita cek ya. Sifat-sifat dari huruf lam apa aja? Yuk. Yang pertama ada jahr. Yang kedua ada tawassutu. Yang ketiga ada istifal. Yang keempat ada infitah. Yang kelima ada idlaq. Yang keenam ada inhiraf. Nah, ada nggak sifat qalqalah di sini? Nggak ada ya? Ada nggak tulisan qalqalah di huruf lam? Ada nggak sifatnya? Nggak ada. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu memantul. Yang punya sifat qalqalah cuman ada 5. Apa saja? Ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Abe, aje, ade, alko. Nggak ada ale. Maka tadi kembali lagi ke bagian halaman lam bersukun. Jangan sampai lam bersukun dilafalkan seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Sekarang kita telaah kenapa lam sukun itu ketika dilafalkan suka ada bunyi pantulan. Kenapa? Yuk kita cek. Ya, perhatikan baik-baik. Saya akan izin zoom lebih jauh. Perhatikan. Kenapa lam sukun suka memantul? Perhatikan. Teman-teman lihat lidah saya. Saya akan contohkan pelafalan yang keliru. Silakan teman-teman lihat kenapa dia bisa ada pantulan. Ya, lil alamina. Lebih lambat lagi, lil alamina. Lebih lambat lagi, lil alamina. Ada yang bilang nggak ditahan. Apalagi? Ada yang mau jawab? Terlalu cepat turunnya. Oke, saya senang kalau teman-teman aktif. Berarti teman-teman interaktif, ya. Lidahnya keburu turun, terlalu cepat turun. Ada e-nya, iya, ada e-nya itu karena apa? Karena lidahnya langsung turun, langsung dilepas ujungnya. Oke, jadi kenapa lam sukun suka memantul? Karena makhraj huruf lamnya belum tuntas kita lafalkan. Kita udah main lepas makhraj huruf lamnya. Sehingga ketika kita lepas huruf lamnya, huruf berikutnya belum kita lafalkan. Ketika nurunin melepas huruf lam tadi, makhrajnya ada le ketika turun. Ada le ketika turun. Maka jangan sampai lil alamina. Terburu-buru betul. Maka gimana caranya agar lam sukun kita tidak memantul? Huruf lam punya sifat lagi. Kenalan lagi sama sifat lam satu lagi apa? Huruf lam dia punya sifat yang namanya adalah inhiraf. Inhiraf walinhirafi suhiha. Inhiraf itu apa? Inhiraf itu artinya adalah penyimpangan makhraj. Jadi agar lam sukun kita nggak ada le-nya, caranya aktifkan sifat inhiraf. Inhiraf itu penyimpangan makhraj, diseret ketika melafalkan lam, tadinya kan ke depan tuh, langit-langit depan. Nah, sekarang agak disimpangkan ke kanan atau ke kiri, boleh salah satunya, pilih salah satu. Ya. Oke, contohkan lagi. Perhatikan.
Lil-ala, ya. Lil-alamina. Atau ke kanan boleh. Lil-alamina. Nah, gitu ya. Jadi apa pentingnya belajar sifat-sifat huruf? Karena bisa jadi kesalahan yang kita lafalkan itu ya karena kita belum tahu sifatnya. Kita nggak memperhatikan sifat hurufnya. Ya, yang kita perhatikan ikhfa, idgham, izhar. Sedangkan satuan terkecil dari hukum tajwid sekali lagi adalah huruf. Dan huruf nggak bisa diloncat. Bisa diloncat, tapi bacaan teman-teman nggak akan pernah benar. Karena itu satuan terkecil dari hukum tajwid. Belajar huruf hijaiyah adalah bagian dari tajwid. Namanya adalah tajwidul huruf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan huruf, mengetahui kaidah wakaf. Apa itu tajwidul huruf? Ya, tajwidul huruf itu adalah makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Adalah makhraj dan sifat huruf. Apa itu makhraj? Makhraj itu adalah tempat keluar. Apa itu sifat huruf? Pembeda karakter antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Terstruktur belajarnya. Jadi nggak main loncat. Kalaupun loncat nggak apa-apa, tapi nanti teman-teman biasanya akan lebih bingung. Kenapa? Karena diloncat. Gitu. Ada yang namanya belajar tuh tadarruj, bertahap tadarruj gitu loh. Level 1 dulu, level 2. Kenapa harus begitu? Biar nanti teman-teman belajarnya runut dan teman-teman nggak pusing sendiri. Paham ya? Oke, lanjut teman-teman sekalian ya. Nah, jadi disimpangkan lam sukunnya biar nggak memantul. Maka ketika kita praktekkan di sini ya, jangan sampai kita baca ya wul ya, tapi wul ya tanpa adanya pantulan pada huruf lam sukunnya. Wul ya, jangan wul ya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti nggak? Bisa diikuti insya Allah ya. Nah, kalau bisa diikuti kita lanjutkan kembali. Bismillah ya. Nah, sekarang ya kesalahan yang ketiga apa? Nanti bukunya bisa diorder, tapi bukan sekarang karena bukunya masih kan kita ini teman-teman setiap halamannya itu nanti ada video belajar bersama saya. Dan ini kita lagi proses editing video. Beserta ada apanya? Ada animasinya. Animasinya lagi dituntaskan. Ya. Jadi buku kita itu bukan cuma buku, ya. Lanjut. Lam bersukun. Ya, lam bersukun di sini perhatikan baik-baik, ya. Poin ketiga, jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Nah, ini banyak orang belum tahu nih teman-teman sekalian. Ini banyak orang belum tahu, ya. Banyak di antara kita, contohnya kita ambil ya dari Quran surah At-Tariq ya yang sering kita bahas nih, biar langsung ada pembahasannya. Pada Quran surah At-Tariq, teman-teman sekalian, ya, di ayat 17, pada kalimat amhilhum ini, perhatikan pada huruf lam bersukunnya. Banyak di antara kita yang melafalkan lam bersukun di sini, dia terputus lamnya. Contoh, amhilhum, ya. Nah, lam sukun nggak boleh dibaca terputus seperti itu. Kenapa? Karena lam sifatnya bukan begitu. Nih, kita lihat lagi sifat huruf lam. Sok, teman-teman belajar di sini mah harus belajar sabar. Nggak bisa langsung main baca, lanjut enggak. Ya. Nih, perhatikan. Lam punya sifat namanya adalah tawassuto. Tawassut itu artinya apa? Tawassut itu artinya adalah pertengahan. Maksudnya pertengahan itu gimana? Pertengahan di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah itu apa artinya? Rikhwah itu artinya mengalir suara. Syiddah itu apa artinya? Syiddah itu artinya tertahan suara. Nah, huruf lam sifatnya dia nggak betul-betul mengalir, tapi dia juga nggak boleh terputus atau tertahan suaranya seperti yang tadi kita contohkan. Maka kembali lagi ke dalam pembahasan, pastikan di sini lam sukunnya tidak terhenti. Amhilhum, jangan amhilhum. Nah, kenapa orang-orang biasanya melafalkan lam sukun suka terputus atau suka tertahan? Ada dua faktor penyebab yang saya ketahui. Ya, yang pertama dia menghindari kesalahan qalqalah. Kan tadi di awal sudah kita bahas. Lam sukun itu nggak boleh memantul alias qalqalah tadi. Ya,
Nah, banyak orang yang tahu hanya di situ saja, sehingga dia mencari alternatif yang justru menjadi kesalahan yang berikutnya. Jadi yang asalnya amhilhum, dia nggak pengen ada le-nya, akhirnya dia amhilhum. Ya, oke, jangan. Oke, lalu yang kedua, kenapa lam sukun itu suka memantul? Karena dia biasanya terjadi pada tempo orang-orang yang baca Quran dengan tempo yang lambat. Teman-teman silahkan cari aja. Ada beberapa ya, mungkin sahabat kita yang baca Quran, atau mungkin di TikTok juga ada, atau mungkin dimanapun itu, ketika baca Qurannya super lambat temponya, tingkatan bacanya namanya tahqiq, bahkan sangat lambat sekali, biar teman-teman bisa mengikuti, tapi dicontohkan dengan bacaan huruf-huruf yang bersukunnya terputus. Contoh ayat Quran surah At-Tariq ayat 17. Contoh dari awal ayatnya kita baca, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kenapa dia bisa dibaca terputus-terputus pada saat bacaan lambat? Karena bacaan lambat itu nafasnya akan lebih capek, sehingga banyak yang bacanya lambat itu dia mencuri-curi untuk menghemat nafas. Akhirnya memutus suara-suara, huruf-huruf yang dia harusnya mengalir atau sedikit mengalir. Padahal dia nggak punya sifat syiddah, tapi diputus-putus bacaannya. Pernah dengar? Pernah dengar yang seperti itu? Itu bukan kesalahan besar, tapi tidak sempurna pelafalannya. Ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, itu kurang sempurna. Ya. Oke. Maka apalagi teman-teman mencontohnya, jadinya ikut keliru. Walaupun itu bukan kesalahan besar. Ya. Famahilil kafirina amhilhum. Nggak ada putus-putus. Ya. Jelas ya teman-teman sekalian ya. Nah, gitu. Jadi ketika kita praktekkan dalam ayat yang kita baca tadi di sini, jangan sampai kita baca ul ya nggak boleh lam sukunnya putus. Ya, nggak boleh lam sukunnya putus. Kalau putus, ya keliru bacaan kita. Gitu ya. Oke, tapi kesalahannya kesalahan kecil, bukan kesalahan yang besar ya. Oke. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Qul ya. Jadi itu 3 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf lam bersukun. Ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok. Lalu di bawahnya ada titik 2. Ini namanya huruf apa? Ya, ini namanya adalah huruf ya. Ya, kita tulis nama hurufnya, nama asli hurufnya. Jadi ketika huruf ini belum berharokat, memang sudah memiliki nama disandingkan dengan vokal A. Ya, gitu ya. Oke, lanjutkan kembali. Selanjutnya, huruf ya ini dilafalkan seperti apa? Nah, huruf ya dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Kalau teman-teman pengen tahu makhrajnya seperti apa, huruf ya itu punya makhraj. Tapi kalau pengen simpel, lafalkan huruf ya sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Tapi kalau pengen tahu makhraj, kita ketahui, kita cari tahu. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ya ketika dia dilafalkan? Di mana teman-teman sekalian? Nih, kita cek ya, kita cari tahu ya pakai buku seru hijaiyah kita. Oke. Huruf ya. Oh, di sini huruf ya. Masya Allah. Huruf ya. Mana huruf ya? Wastu fajimus shinu ya. Nah, ini huruf ya nih. Nah, perhatikan. Huruf ya itu dilafalkan dari wastul lisan. Wastul lisan itu artinya apa? Artinya tengah lidah. Tengah lidah untuk huruf ya itu diapain, Bang? Wal wastu fajimus shinu ya. Untuk huruf ya itu tengah lidah kita cukup diarahkan ke langit-langit tanpa menyentuh. Jadi diangkat tengah lidahnya ke atas seperti ini, ya. Ya yubai. Hati-hati jangan sampai tengah lidahnya nempel ke langit-langit di atasnya ya. Kenapa? Kalau dia sampai nempel ke langit-langit seperti ini, bukan huruf ya lagi yang dihasilkan, tapi huruf jim. Huruf jim itu dilafalkan dari wastul lisan. Sama tengah lidah cuman ya. Huruf jim itu huruf jim itu tengah lidahnya nempel.
Jaji jubaje. Maaf. Jaji jubaje. Jangan sampai nempel, jadinya huruf jim. Jadi cukup diangkat tengah lidahnya ke arah langit-langit seperti ini. Yayi yubai. Jelas sampai sini insyaallah. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Maka huruf ya-nya dilafakan dari tengah lidah, diarahkan ke langit-langit. Simpelnya, lafakan saja huruf y pada abjad alfabet. Ya, lanjutkan lagi. Lalu huruf ya-nya di sini, dia di atasnya ada apa? Di atasnya ada fathah tegak. Oke, saya izin bahas dengan bahasan dasar dulu ya. Ini tanda alisnya, saya izin hapus dulu ya. Nah, kita lihat keadaan dasarnya dulu. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di sini kita mendapati huruf ya-nya di atasnya ada apa nih? Saya tandai dengan warna biru ya. Nih, ada fathah tapi tegak. Kalau fathahnya fathah miringnya begini, dia dibaca dengan vokal A dengan kadar panjang 1 harokat. Tapi kalau fathahnya berdiri, fathah tegak seperti ini, maka huruf ya-nya dibaca dengan vokal A, tapi bukan cuma 1 harokat. Ya, dia harus dibaca dengan 2 harokat. Dasarnya dulu nih. Ya, nama hukum tajwidnya apa di sini? Nama hukum tajwid di sini adalah mad tabi'i. Oke, kita tulis hukum tajwidnya ya. Nih di bawahnya kita tulis. Hukum tajwid dasarnya adalah mad tabi'i. Oke, saya izin tulis di sini deh, mad tabi'i. Oke, paham? Mad tabi'i itu harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, teman-teman sekalian. Saya izin tulis, dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Maka pada dasarnya huruf ya di sini hanya kita baca 2 harokat. Qul ya'a, qul ya'a. Oke, nah itu namanya mad tabi'i. Tapi setelahnya kita harus lihat, ternyata setelah mad tabi'inya itu ketemu sama huruf ini. Nah, ya yang saya tandai dengan warna merah nih. Nah, dia berjumpa dengan huruf ini. Ini namanya huruf apa? Teman-teman sekalian nih, yang saya tandai ini namanya huruf apa? Ada yang tahu? Namanya adalah huruf Namanya adalah huruf hamzah. Betul banget, Masya Allah. Ya, namanya huruf hamzah. Ya, nah bukan alif. Bukan alif, hati-hati. Ini bukan alif karena alif tidak mungkin berharokat. Ya. Oke, yang namanya alif itu yang sebelahnya. Ini alif. Alif itu di atasnya dan di bawahnya polos. Lalu selalu diikuti oleh huruf berharokat fathah. Ini alif. Yang warna kuning ini baru alif, teman-teman sekalian. Gunanya, fungsinya untuk memperpanjang durasi baca dari huruf yang berharokat fathah sebelum alifnya. Oke. Jadi ini bukan alif yang ini. Hati-hati. Kenapa? Karena dia punya harokat. Huruf yang selama ini kita baca a, i, u itu namanya adalah hamzah. Alif itu fungsinya untuk memperpanjang durasi baca. Jelas? Lanjutkan kembali. Maka kembali lagi. Di sini ada mad tabi'i, terus dia ketemu sama hamzah. Ya. Maka kita tulis dulu. Oh, berarti di sini ada plus. Kita tulis plus. Plusnya plus hamzah. Oke, hamzah. Nah, sekarang kita cek kalau ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah seperti ini. Bertemu dengan hamzah seperti ini, kita harus cek apakah mad tabi'inya dengan hamzahnya terdapat pada kalimat yang berbeda, terdapat pada kalimat yang terpisah. Kalau tersambung, nanti hukum tajwidnya beda lagi. Nah, ini terpisah. Jadi ya itu satu kalimat, ayyuha itu satu kalimat. Bahkan ini huruf y-nya nyambung sama hamzah. Nah, itu dari segi penulisan, tapi dari segi pemaknaan, ya dengan ayyuha itu beda kalimat. Beda kata. Jadi beda makna antara ya dengan ayyuha, dia bertemu nih. Ya ada mad tabi'inya, hamzah ayyuhanya ada hamzahnya. Oke, pelan-pelan. Sehingga pertemuan antara ya dengan ayyuha itu menjadi hukum tajwid baru. Apa? Namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Makanya lihat di atasnya di Al-Qur'an ini ada tulisan MJ. MJ itu mad jaiz munfasil. Ya, dibacanya berapa harokat? Panjangkan 5 harokat. Tapi karena kita di sini bukan belajar hanya fitur Quran saja, tapi belajar hukum tajwid, maka mad jaiz munfasil itu bukan cuma dibaca 5 harokat. Cuman di sini dia ditulis 5 harokat itu biar kita konsisten 5 harokat. Gitu ya. Oke, lantas kita tulis dulu nama hukum tajwidnya. Tulisnya di mana ya? Tulisnya di atasnya ya, di sini ya. Nama hukum tajwidnya adalah pakai warna hijau, mad jaiz munfasil. Nah, biar kita belajarnya pelan-pelan. Oke, munfasil itu diambil dari kata infisol. Infisol itu artinya terpisah. Apa yang terpisah? Si mad tabi'i dengan hamzahnya terpisah kalimat.
Walaupun dalam tulisannya tulisan matobi'i dengan hamzahnya tergabung ya, tapi dari segi kalimat atau pemaknaannya berbeda. Ya satu kalimat, ayyuha satu kalimat. Oke. Sip. Nah, apa yang infisol, apa yang terpisah? Matobi'i dengan hamzahnya. Oke. Maka boleh dibaca berapa harokat? Boleh dibaca, saya izin tulis di sini. Boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, atau boleh dibaca yang ada di fitur Quran ini. Boleh dibaca 5 harokat. Apa? Diapain? Dipanjangkan, dipanjangkan. Nih, makanya ditandai dengan warna biru. Ya, jadi teman-teman udah nggak ada alasan nggak bisa baca Quran. Minimal di atasnya teman-teman bisa nyontek, belajar. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, jadi dia boleh dibaca 2 atau 4 atau 5. Ya, oke, mana yang lebih afdol? Nah, biasanya di Indonesia yang dipakai itu 4 atau 5 harokat. Oke, nah, Bang, kalau misalnya emang ada matobi'i yang berjumpa dengan hamzah, tapi dia tidak terpisah hamzah dan matobi'inya, ada. Mana? Oke, kita cari contohnya ya. Contohnya ada nggak di Al-Kafirun? Nggak ada di Al-Kafirun ya. Nah, contohnya di sini nih. Ya, perhatikan. Idza jaa. Kalau kita perhatikan di sini ada fathah ketemu alif adalah matobi'i. Bertemu dengan hamzah, maka ada matobi'i yang bertemu dengan hamzah. Ya, tapi mereka satu kalimat yang sama. Ya, jaa itu nggak terpisah, bukan ja satu kalimat, a satu kalimat, enggak. Jaa itu satu kesatuan. Makanya lihat di Al-Quran yang kita pakai, jaa, lihat tuh di bawahnya. Artinya apa jaa? Telah datang. Jadi kita tahu, oh iya ini mad wajib mutasil. Karena jaa itu satu kalimat, berbeda dengan yang tadi nih. Nih, yang ini tadi yang kita bahas. Nih, ini mana? Nih, kita sembunyikan tadi nih terjemahannya. Tuh, lihat di bawah. Ya, gitu. Ya ayyuha itu dipisahkan. Ya ayyuha, ya yaitu wahai. Ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Ada di sini. Jadi kita tahu, bisa belajar, gitu ya. Sip, tapi kita tutup lagi dulu ya, karena ini space buat nulis ya. Gitu. Jadi kalau yang tadi di sini dia tersambung, namanya mad wajib mutasil, dia boleh dibaca 4 atau 5 harokat saja kalau mad wajib mutasil. Ya. Kalau mad jaiz munfasil dia boleh dibaca 2, 4 atau 5. Ya. Oke, jelas. Nah, baru di sini ya, mad jaiz dan mad wajib itu ditandai dengan tanda mad, yaitu tanda alis. Artinya tanda panjang. Tuh, kelihatan? Nah, jelas ya. Paham sampai sini? Maka dibacanya boleh 4 harokat, boleh 5 harokat, boleh 2. Pilih salah satu saja. Cuman kalau teman-teman pakai Al-Quran yang kita pakai, dia dibacanya 5 harokat. Gitu. Tapi dibaca 4 harokat boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Oke. Sip. Ini saya izin hapus dulu, terlalu rame nih. Maka kita baca mau 2, mau 4, mau 5. Kita ngikutin ini aja ya. Kita baca 5 harokat. Qul ya Qul ya Qul ya Tuh 5 harokat ya. 5 hitungan. Atau teman-teman boleh bilang 5 ketukan. Tapi 5 harokat itu bukan 5 detik. Detik waktu jam gitu beda. Harokat dengan detik beda. Kalau teman-teman ngikutin 5 harokat itu 5 detik, berarti tempo bacaan teman-teman harus ngikutin tempo bacaan jam waktu. Tek, tek, tek. Harus segitu berarti. Beda ya. 5 harokat itu 5 hitungan. Sesuai dengan tempo bacaan. 5 harokatnya saya dengan 5 harokatnya teman-teman belum tentu sama. Kenapa? Karena bisa jadi saya bacanya temponya cepat, teman-teman temponya lambat. Maka 5 harokatnya nggak akan sama. Paham sampai sini? Jadi jangan aneh. Kalau sering ada pertanyaan seperti ini, Bang, gimana itu kori-kori kan bacanya panjang-panjang. Kok 2 harokatnya kayak panjang banget sih? Bukan kepanjangan, tapi memang kadarnya begitu. Karena tempo kori biasanya mujawad. Mujawad itu temponya lambat. Jadi bukan beliau-beliau yang salah, kita yang belum ngerti. Saya yang belum ngerti. Gitu ya. Oke? Nah, gitu ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, maka di sini kita baca 5 harokat saja, ngikutin si fiturnya ya, biar simple. Qul ya tuh 5 ketukan. Oke? Ya, kalau temponya lambat maka 5 ketukannya lebih lambat. Qul ya beda, apalagi lebih lambat lagi. Qul ya kadarnya nggak harus sama. Gitu. Oke? Jelas sampai sini insyaallah ya. Jadi ini bisa membantu teman-teman dalam belajar baca Quran, ya.
Oke, lanjut. Qul ya. Nah, jadi ini udah kita spill sedikit tadi ya. Ini namanya bukan alif, tapi ini namanya adalah hamzah. Karena alif gak mungkin punya harokat. Sekali lagi, alif gak mungkin punya harokat. Kalau ada bentuk seperti alif, tapi ada hamzahnya, namanya ada, tapi ada harokatnya maksud saya, maka itu namanya adalah hamzah. Hamzah. Yang kita baca a, i, u, namanya hamzah. Alif fungsinya yang ini tadi, kita ulang lagi. Ini alif itu yang ini. Ya, dia polos di atasnya dan di bawahnya tidak berharokat. Lalu huruf alif selain dia polosan begini, selalu didahului oleh fathah. Karena fungsi alif sebagai mad, sebagai pemanjang durasi baca dari huruf apapun yang berharokat fathah. Pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Karena kalau kita bahasnya selewat, bahasnya hukum tajwid aja, saya rasa di TikTok udah banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti yang itu. Tapi yang membahas dia huruf itu masih sedikit banget. Yang saya tahu ada namanya Ustadz Munawar. Beliau juga pakai buku beliau sendiri. Terus siapa lagi di TikTok ya? Jarang banget teman-teman. Yang memang dia membahas huruf. Makanya yang kita bahas bukan hanya hukum tajwid, karena hukum tajwid udah banyak. Silakan diikuti yang lain kalau pengen fokus di hukum tajwidnya gitu ya. Oke, bagus-bagus ya. Silakan. Qul ya. Nah, jadi dibacanya hamzahnya berharokat baris atas. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A, teman-teman sekalian. Maka hamzahnya di sini kita baca A-nya. Nah, ingat teman-teman, saya ingin mengingatkan nih. Izin mengingatkan. Kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah keluarnya vokal A, hurufnya berarti dia huruf tipis. Berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka, kalau vokal A keluar, tipiskan pelafalannya dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Buka mulut, sedikit senyum. Bukan O, tapi Bukan O, tapi Qul ya. Bukan O, tapi Jelas ya? Jadi bukan cuman O. Qul ya. Enggak, tapi Qul ya. Jelas ya? Paham ya? Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang ketemu lagi sama huruf ya lagi nih. Huruf Y-nya udah kita bahas ya. Sama seperti kita melafalkan huruf Y. Tapi kita lihat di sini, iya-nya di atasnya ada simpul angka 9. Kita ulang lagi ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simpul angka 9, itu namanya adalah harokat dhammah. Maka huruf berharokat dhammah harus dibaca pakai vokal U, teman-teman. Maka huruf Y-nya kita baca U. Dan ingat, setiap vokal U harokat dhammah, bibirnya harus monyong ya. Qul ya. Nih, perhatikan mulut saya. Qul ya ayyu. Jangan nanggung-nanggung. Jangan ayyu. Jangan jaim-jaim. Tapi jangan juga lebay. Ayyu. Nah, enggak gitu juga. Normal aja. Qul ya ayyu. Jelas ya? Oke, lanjutin lagi insyaallah. Nah, sekarang yang ingin kita tegaskan dan kita pelajari ya adalah ketika huruf Y-nya di atasnya ada gambar huruf W seperti ini atau burung terbalik seperti ini. Ini namanya tanda apa, teman-teman? Ini namanya yang warna biru itu namanya adalah tanda tasydid. Saya tulis di bawahnya ya. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, syaddah, musyaddad, silahkan. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf yang ada tanda tasydidnya? Huruf hijaiyah apapun ya, dasarnya ketika bertasydid itu dibaca ditekan. Ya, ditekan. Oke, ditekan. Ya, kecuali dua huruf. Huruf apa? Huruf nun dan huruf mim ketika dia bertasydid harus ditahan. Contohnya nih, di Al-Qur'an ini ada nggak ya contohnya? Nah, contohnya di sini nih. Ya, kita coba pakai fitur nih. Di sini ada nun bertasydid. Nun ketika bertasydid dan mim ketika bertasydid itu harus ditahan berapa? Ditahan dengungannya 2 harokat. Hukum tajwidnya gunnah. Contohnya di sini, nun bertasydid. Inna. An-nya ditahan 2 harokat. Inna. Inna. Oke?
Satu lagi misalnya mim bertasydid. Amma yatasaalun. Tapi selain huruf nun dan mim itu enggak ditahan. Contohnya di sini huruf ya bertasydid. Enggak kita baca qul ya ayyuha. Enggak. Tapi cukup ditekan, dan untuk huruf ya bertasydid penekanannya lebih spesial lagi. Apa namanya? Dibaca dengan nabr. Nabr atau nabroh kita tulis ya. Penekanannya spesial untuk huruf ya bertasydid, dan huruf waw bertasydid itu dibaca nabr. Jadi penekanannya lebih kuat lagi. Apa yang ditekan? Makhraj dari huruf ya-nya. Contoh, kalau kita nggak dibaca nabr, jadinya lempeng bacaannya. Qul ya ayyuha. Maka dinabar biar kerasa tasdidnya untuk huruf ya. Qul ya ayyuha. Ketika dinabar, huruf ya-nya akan lebih menonjol, si nadanya lebih tinggi. Qul ya ayyuha. Ayyuha. Nah, paham ya? Jelas sampai sini? Oke. Bang, tapi bukankah ya bertasdid juga ada yang ditahan? Ada. Tapi ketika dalam hukum tajwid, kalau cuman ya bertasdidnya saja, ini bukan hukum tajwid ya, bukan hukum tajwidul kalimah maksudnya. Maka dia dibacanya nabar. Tapi kalau ya bertasdidnya didahului nun sukun atau tanwin, baru ya bertasdidnya ditahan. Nah, kalau ada ya bertasdid atau waw bertasdid didahului nun sukun atau tanwin, ditahan. Karena di sana tasdidnya sebagai hukum tajwid idgham bi gunnah. Contohnya, oke. Lihat contohnya boleh. Nih, misalnya. Nih, izin ya. Aduh. Nih. Sok dilihat. Ini ada ya bertasdid. Tapi ya bertasdid di sini nggak dibaca nabar. Kenapa? Karena tanda tasdid pada huruf ya ini adalah bagian dari hukum tajwid idgham bi gunnah. Kenapa? Karena ya bertasdidnya diawali oleh nun sukun. Limai baru tahan dia ya. Limai yaro, karena hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Tapi kalau ada ya bertasydid, sebelumnya bukan nun sukun atau tanwin ya, bukan bunyi konsonan an sebelum ya-nya, ada tasydidnya, maka dibacanya nabar seperti tadi. Qul ya ayyuha. Bisa dibedakan nggak? Ya bertasydid yang ini dibacanya nabar, ditekan. Ayyuha, bukan ayyuha. Berbeda dengan ya bertasydid yang ini. Yang ini nggak dinabar, nggak dibaca limayyaro, tapi dibaca limayyaro. Ya bertasydid ini kenapa? Karena didahului nun sukun. Hukum tajwidnya namanya apa? Idgham bi gunnah. Ya, berarti iya ayat surah Al-Fatihah ayat kelima ada nabar di sana. Bukan cuma dibaca iyyaka na'budu wa enggak, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham ya? Pelan-pelan. Makanya belajar itu pelan-pelan. Hurufnya diperhatiin. Perhatiin huruf. Ya. Oke, sip, lanjut. Ya. Oke. Nah, ya, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, maka di sini dibaca nabar, tekan ya. Qul ya ayyuha. Tapi hati-hati sebagai wanti-wanti ketika kita melafalkan ya bertasydid, ketika dia dibaca nabar, jangan sampai ya bertasydidnya suaranya hilang. Hah? Hilang gimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuha harus ngalir, hurufnya sifatnya rokhawah. Ayyuha, nggak boleh ayyuha. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nggak boleh fabi ayyi, tapi fabi ayyi. Ya, Ustadz kapan belajar Al-Fatihah Ustadz? Nanya teman-teman, kapan belajar Al-Fatihah? Nanya, saya lagi siapin apa nih? Oke, izin ya. Kapan Ustadz belajar Al-Fatihah? Mana ya? Mana ya, sebentar ya. Nih, kapan belajar Al-Fatihah? Bismillah ya. Doanya makanya teman-temannya doain saya ya. Kita lagi persiapkan e-course dan e-book. Apa? Ini.
Ini kita lagi siapin buat teman-teman biar bisa diulang-ulang. Ya. Tuh, ayat ke-1 kesalahannya apa aja? Udah. Nah, ya. Itu sedang kita persiapkan. Mohon doanya ya, insyaallah ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Ya. Qul ya ayyuha. Nah, kespil sedikit nggak apa-apa ya. Satu ayat ya. Oke. Satu ayat satu bagian. Oke, lanjut ya. Paham ya? Nah, lanjut lagi. Jadi dia dibaca number teman-teman ya. Qul ya ayyuha. Oke, lanjut lagi ke huruf yang berikutnya. Teman-teman, huruf yang ini yang saya blok dengan warna hijau, ini namanya huruf apa ya? Ini namanya adalah huruf H. Kalau di kita sering disebut dengan H besar. Ya, kalau saya sering sebut dengan H besar. Oke, kita tulis dulu nama hurufnya ya. Namanya adalah H. H. Oke, bagaimana cara melafalkan H? Oke, saya izin teman-teman tolong jujur ya. Gak boleh ada dusta di antara kita. Waduh, dusta di antara kita. Siapa yang masih menganggap huruf H besar itu harus dilafalkan dari dada? Ada nggak? Boleh komen dong di kolom komentar biar interaktif ya. Nah, siapa yang masih menganggap H besar itu dilafalkan dari dada? Ada nggak? Nah, kalau ada, kurang tepat. Lantas seperti apa huruf H besar itu dilafalkan? Yuk kita cari tahu ya. Nih, kita pakai buku kita metode seru hijaiyah, huruf H ya. Huruf H. Atau di sini deh pakai modul saya yang lama aja deh. Pakai modul saya yang lama deh. Mana ya? Nah, nih. H besar. Nah, nih ya, perhatikan. Nih, huruf H besar itu dia punya makhraj. Jadi kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Ya, tempat keluar huruf. Nah, di mana makhraj huruf H besar? Tempat keluar huruf H besar itu bukan dilafalkan dari dada, ya. Tapi dia dilafalkan dari yang namanya aqsal halqi. Aqsal halqi itu apa? Aqsal halqi itu artinya tenggorokan paling bawah atau tenggorokan paling pangkal atau tenggorokan paling dalam. Ya, di mana itu? Di sini. Nih, lihat area yang berwarna ungu di sini. Nah, H besar itu dilafalkan dari sini teman-teman sekalian. Tepatnya pada bagian area yang berwarna ungu, namanya bagian pita suara. Ketika H besar dilafalkan di sini, maka dia akan keluar dengan karakter nafas yang mengalir dengan biasa. Contoh, ha hi hu bah. Nah, banyak orang melafalkan H besar, ya, itu dilafalkan dari dada di sini. Dari sini. Nah, kalau H besar dilafalkan dari dada, teman-teman nafas teman-teman akan boros. Nafas teman-teman akan capek. Karena H besarnya dilafalkan bukan pada tempatnya. Ha hi hu bah. Nggak perlu. Dari pangkat tenggorokan aja dari sini nih. Dari sini. Ha hi di sini. Ha hi hu bah. Gitu. Jelas ya? Paham sampai sini insyaallah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, baik. Mana tadi? Nah, jadi huruf H besar itu tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan dada. Ya. Cukup dibaca ha gitu ya. Oke. Sip. Lanjutkan kembali. Nafasnya harus jelas ya. Nafasnya jelas, suaranya jelas. Qul ya ayyuha ha gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya H besarnya di sini dia berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini, teman-teman, ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat fathah. Ya, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas namanya fathah. Huruf berharokat fathah harus dibaca pakai vokal A. Ya. Nah, harus dibaca pakai vokal A, teman-teman sekalian. Ya, maka dibacanya ha. Ya, bukan hi, bukan hu. Nah, selanjutnya, apabila kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan keluar dengan vokal A, berarti tandanya huruf tersebut termasuk ke dalam huruf yang tipis. Jangan sampai ada yang bilang lagi ini H tebal.
Karena hak nggak ada yang tebal. Ada yang bilang ini hak tebal, ada. Siapa yang suka bilang ini hak tebal? Siapa yang suka bilang ini hak tebal? Kalau dia hak tebal, dibacanya harusnya vokalnya O seperti O. So, bo, po, vo, ho. Itu tebal. Tapi kalau huruf H emang dibaca ho, ho. Enggak ya. Berarti bukan hak tebal ya. Tipis ya. Ha. Ha. Bagaimana cara melafalkan agar fathah vokal A kita itu pelafalannya tipis? Gimana caranya? Caranya buka mulut kita, sedikit senyum. Ha, ha, ha. Bukan ha, ha, tapi ha, ha, ha. Ya, jelas ya? Saya bilangnya hak dada. Tadi sudah kita bahas ya. Ada hak besar dilafalkan dari dada bukan? Ternyata bukan ya. Dari pangkal tenggorokan ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita lihat hak besarnya di sini dia berharokat baris atas kan ya. Lalu dia ketemu sama huruf alif. Sret, kita kasih warna merah hijau. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah ya, lalu berjumpa dengan alif, maka huruf tersebut yang berharokat fathah harus kita baca kadar panjangnya secara dasar dulu nih. Dia harus dibaca 2 harokat. Kenapa? Karena di sini ada hukum tajwid namanya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut mad tabi'i, teman-teman boleh sebut dengan mad asli, boleh. Ya, 2 harokat itu gimana? 2 harokat itu seperti kadar 2 kali ayun. Qul ya ayyuha ha ha ha. Nah, itu kadar 2 harokat itu segitu teman-teman sekalian. Ya, oke. Cuman pertanyaannya adalah apakah di sini ya, khususnya mad tabi'inya nih yang sedang kita bahas ya, apakah tetap dia dibaca dengan 2 harokat? Apakah tetap dibaca dengan kadar panjang 2 harokat? Apakah tetap dibaca dengan hukum tajwid mad tabi'i? Ya, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena setelahnya perhatikan, kita mendapati ada apa ini? Yang warna kuning nih. Ini namanya adalah alif lam qamariyah. Ya, atau sering disebut juga idhar qamari. Ya, kita tulis nih. Ini ada ALQ kita tulis, alif lam qamariyah atau idhar qamari. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah itu adalah keadaan kita mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan seperti ini, lalu di atas lamnya ada tanda sukun. Nah, ini namanya alif lam qamariyah. Kalau tandanya adalah tanda tasydid, maka itu namanya alif lam syamsiyah. Cara bacanya gimana nih alif lam qamariyah? Maka dari H ini yang asalnya harusnya 2 harokat, ha, tapi kalau mad tabi'inya bertegur sapa dengan hukum tajwid alif lam qamariyah atau keadaan alif lam qamariyah, maka mad tabi'inya gagal aktif. Nggak perlu dibaca 2 harokat, cukup dibaca 1 harokat saja. Maka dari H langsung masuk ke mana? Langsung masuk ke huruf yang ada tanda qamariyah atau tanda sukunnya. Ya, paham ya? Maka ketika kita baca Qul ya ayyuhal, langsung masuk, gak perlu dipanjangkan ayyuhal, gak perlu. Ya, oke, itu ketika mad tabi'i berjumpa dengan alif lam qamariyah, maka mad tabi'inya gagal aktif, gak perlu dibaca 2 harokat, cukup dibaca 1 harokat saja. Ya, oke, lanjutkan lagi. Sok pelan-pelan belajarnya ngurut ya, ngurut. Seret. Oke, berarti kita akan langsung membahas huruf apa? Karena setelahnya langsung masuk ke huruf berikutnya yang ada tanda sukun. Apa nama huruf ini? Udah kita bahas tadi. Kita bahas lagi aja teman-teman sekalian. Ini namanya adalah huruf lam. Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Ingat, apakah huruf lam itu dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu serupa. Belum tentu beda, belum tentu sama. Makanya kalau teman-teman ingin melafalkan huruf lam hijaiyah, patokannya jangan ke L sehari-hari kita. Jangan L alfabet kita. Tapi huruf lam punya kaidah tersendiri. Ya, kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, teman-teman sekalian. Apa itu makhraj? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam ini dilafalkan? Kita cek lagi, ya. Langsung aja ke ini ya. Kita langsung ke visualisasinya saja ya. Nih, perhatikan.
Nih, huruf lam itu makhrajnya dari mana? Perhatikan baik-baik. Nih, ya. Oke. Huruf lam, ya. Aduh, saya lupa ngingetin ya. Yang udah tap-tap layar di antara 2000 orang ternyata nggak semua yang tap-tap layar. Nggak semua yang share loh. Ada orang-orang pilihan yang dia mau gitu nge-share atau minimal posting ulang. Di mana? Di pojok kanan bawah sini ada tanda panah. Kalau diklik ada tulisan posting ulang. Itu yang membuat banyak orang bergabung di live TikTok. Gitu. Oh udah, terima kasih barakallahu fikum yang sudah ya. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman yang melakukan. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari, perhatikan ya. Dari sini, oke, sampai ke sini, ya. Lihat. Dari sini sampai ke sini itu namanya adalah sisi lidah. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari sisi lidah, namun bukan sisi lidah belakang ke depan. Tapi justru huruf lam itu dilafalkan dari sisi lidah bagian depan, menyusur sampai ke ujungnya. Sisi lidah depannya yang mana? Yang kanan dan yang kiri. Jadi kalau kita lihat overview huruf lam itu dari angle seperti ini, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah depan kanan, samping lidah depan kiri. Kedua samping lidah tersebut menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan kemana? Disentuhkan ke langit-langit di depan, langit-langit depan atas di sini, ya. Sehingga ketika kita lafalkan, pelafalannya teman-teman sekalian jangan sampai dilafalkan hanya sekedar ujung lidah saja nempel ke langit-langit di atasnya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, al. Perhatikan ya. Al. Nggak begitu. Tapi al. Kalau masih belum jelas, nanti di buku kita ada ilustrasi video 3D animasi, teman-teman sekalian, ya. Contohnya apa? Nih, huruf lam. Kita ulang lagi. Perhatikan. Nih, pelafalan huruf lam ya. Perhatikan. Nih, saya izin. Kelihatan? Kurang zoom kayaknya ya. Zoom dulu sedikit ya, sebentar. Oke. Nih, huruf lam dilafalkan seperti ini. La, li, lu. Oke, sekarang kita coba stop sedikit. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang nempel mana? Si samping lidah sebelah kanan depan, samping lidah depan kanan, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan kita. Ya, video animasinya boleh di-share Ustadz, ada di buku ya. Ada di buku ya. Gitu, oke? Nanti di buku kalau sudah jadi, oke? Ya, sip. Nah, maka kita lafalkan jangan sampai dibacanya begini. Qul ya ayyuhal. Hal, tapi hal. Qul ya ayyuhal. Hal. Ya. Paham ya? Lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Huruf lamnya di sini, teman-teman sekalian, dia dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Ingat nggak kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik, namanya adalah tanda sukun. Ya, huruf yang dalam kondisi bersukun itu dia dibaca dengan bunyi konsonan huruf tersebut. Jadi huruf lamnya nggak dibaca lalilu, ya, karena dia dibaca dalam kondisi sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Jadi lamnya dibunyikan dengan bunyi matinya apa? Bunyi konsonannya. Kita wakilkan dengan huruf L ya, walaupun bukan sama dengan L, hati-hati, belum tentu sama. Maka ketika kita baca bunyinya adalah L. Jelas sampai sini? Faham sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat Budak Tajwid sekalian? Jelas ya, insya Allah ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang berarti dibacanya gimana? Qul ya ayyuhal. Qul ya ayyuhal. Gitu ya. Sekarang kita melangkah lebih jauh. Kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun? Ada gitu kesalahannya? Ada, kita bedah di buku Seru Hijaiyah kami. Nih, kita cari lam sukunnya, kita ulang lagi boleh ya. Kalau teman-teman bosan berarti teman-teman sudah pinter. Masya Allah ya. Oke, nih. Ya, lihat. Maaf, ini ya huruf lam sukun. Masya Allah, sebentar. Nih, kita cek kesalahan lam sukun apa aja. Kesalahan pertama,
ya yang sering kali terjadi udah kita bahas tadi apa? Dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Enggak ya? Sudah kita bahas tadi ya. Oke, lalu yang kedua adalah nah, jangan sampai seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Siapa di antara teman-teman yang sering melafalkan lam sukun memantul? Ya, contohnya falyatanafasi, falyatanafasi, falyatanafasi. Lam sukun nggak boleh ada le-nya. Biasanya dilafalkan nggak sadar. Kok tiba-tiba alhamdulillahi rabbil Nah, itu nggak sadar biasanya. Kenapa lam sukun suka nggak boleh memantul? Karena lam sukun cek sifat-sifat hurufnya ada nanti di buku kita. Sifat-sifat huruf lam itu dia nggak punya sifat namanya kolkolah. Cek ada nggak kolkolah di sini? Ada nggak kolkolah? Nggak ada. Kolkolah itu artinya memantul. Huruf apa aja yang punya sifat memantul? Ada 5. Ba, ju, di, to, ko. Ya, ba, jim, dal, to, kof. Ya, oke. Baju di toko, ba, jim, dal, to, ba, jim, dal, to, kof. Maka jangan dibaca, maka dibacanya kalau yang baju di toko itu ketika sukun, abe, aje, ade, alto, alko. Tapi kalau huruf lam nggak boleh dibaca ale, nggak. Karena dia nggak punya sifat kolkolah. Ya, maka kita baca teman-teman sekalian, ya perhatikan, kita baca jangan sampai falyatanafasi, tapi kita baca falyatanafasi. Kenapa lam sukun suka memantul? Karena lidahnya keburu turun duluan, belum tuntas makhrajnya udah dimain lepas. Perhatikan, falyata, ya, falyata enggak, tapi falyatanafasi. Gimana caranya biar nggak mantul? Caranya aktifkan sifat inhiraf. Oke. Aktifkan sifat inhiraf. Apa itu inhiraf? Oke. Masih semangat nggak teman-teman sekalian? Coba kita cek dulu ya kehadiran teman-teman absen dulu ya. Yang masih semangat, coba boleh komen saya SAYA. Yang masih semangat kita absen dulu. Masih hadir nggak? Nih nanti di sini ada tulisan saya. Di sini klik tulisan sayanya, lalu kirim di kolom komentar. Ya, sok yang males komen. Nih ada tulisan saya di sini, diklik. Ada saya. Oke, lanjut lagi insya Allah. Baik. Kita lanjutkan ya. Oke, sebentar teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutin ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya. Jadi, kenapa lam sukun suka memantul? Tadi ya, karena dia terlalu buru-buru lamnya. Belum tuntas, makhrajnya belum tuntas itu. Tapi udah main lepas. Maka, biar nggak memantul ketika melafalkan lam sukun, huruf lam itu punya sifat namanya inhiraf, teman-teman sekalian. Apa itu inhiraf? Inhiraf itu artinya adalah penyimpangan makhraj. Yang dimaksud dengan penyimpangan makhraj itu yang bagaimana, Bang? Penyimpangan makhraj itu, jadi ketika melafalkan huruf lam dia agak disimpangkan ke kanan atau ke kiri. Ya. Contoh. Alhamdu lil alamin lil alamin min lil a. Nah, jadi agak diseret dia. Gitu ya, dia agak diseret ya biar sifat inhirafnya terlafalkan dalam pelafalan teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Sebentar. Nah, tinggal kita praktekkan dalam ayat ini. Ya, sekarang boleh dong kita uji teman-teman ya. Ngecek pemahaman teman-teman, dominan sudah tepat atau belum. Kita udah bahas ya lam sukun. Sekarang kita mulai dari level pertama dulu yang tadi kita bahas. Ya, lam sukun. Jangan dulu deh. Tuntaskan dulu kesalahan lam sukunnya. Belum selesai. Nanti baru kita uji biar semuanya beres. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan.
Kesalahan yang berikutnya, ketika kita melafalkan lam bersukun, di poin ketiga, teman-teman silahkan lihat sendiri. Apa katanya? Jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Nah, seringkali kita melafalkan lam sukun itu tanpa sadar putus-putus lam sukunnya. Ya, lam sukunnya putus-putus. Contohnya gimana? Nih misalnya di surah Al-Maun deh. Ya, lil musallina. Harusnya kita bacakan lilmu. Tapi ini banyak yang melafalkan lil musallina, lil musallina, lil musallina. Lam sukun nggak boleh antara al dengan mu. Contohnya di sini nggak boleh ada jeda di antara mereka, nggak boleh ada jeda hening. Kenapa? Karena lam sukun punya sifat. Lagi-lagi sifat, ya. Harus belajar bersabar. Makanya kalau teman-teman pengen belajarnya serius, harus belajar bersabar. Stok sabar tuh harus dalam belajar. Harus. Kalau yang pengennya cuman instan-instan aja, itu biasanya temporer, nggak permanen. Ya, oke. Nah, kenapa huruf lam nggak boleh putus suaranya? Karena lam punya sifat namanya tawasud. Wa baina rikhwin wasyadidin linumar. Jadi artinya apa? Huruf lam itu pertengahan di antara apa? Di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah artinya adalah mengalir suara. Syiddah artinya adalah tertahan suara. Tawasud enggak terlalu mengalir, tapi enggak boleh tertahan atau terputus. Kalau terputus nama sifatnya harusnya syiddah. Iya enggak? Iya enggak teman-teman sekalian? Jelas ya? Nah, maka sekali lagi dia di sini contohnya di ayat yang ini ya, Al-Maun tadi, jangan sampai fawailul lil musallin, tapi alnya jalan sedikit. Fawailul lil musallin, lilmu, bukan lilmu. Nggak boleh ada jeda di antara mereka. Nggak boleh ada jarak di antara mereka, antara lam sukun dengan mim. Ya, sehingga ketika kita praktekkan dalam ayat, perhatikan baik-baik. Jangan sampai gini. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang baca begitu? Ada. Ya, biasanya dia menghindari sifat qalqalah. Kan nggak boleh mantul lam sukun. Akhirnya dia gitu bacanya karena takut mantul. Qul ya, terlalu hati-hati. Qul ya ayyuhal kafirun. Iya, memang lam sukunnya jadi nggak mantul, tapi tetap salah. Tapi ini salahnya salah kecil ya, bukan kesalahan yang besar. Oke, jelas sampai sini insya Allah. Nah, maka itu kesalahan-kesalahan lam sukun. Jadi jangan sampai poin kedua dan tiga dilafalkan, memantulkan suara, ya, dan memutus suara. Apa? Memantulkan suara dan memutus suara. Sekarang saatnya kita quiz. Kita cek pemahaman teman-teman sekalian. Ya, nyimak nggak? Betul nggak nih? Ikut melafalkan nggak dari rumah? Nyimak nggak? Fokus nggak? Oke, perhatikan. Ya, langsung kita baca satu ayat ya, satu ayat sampai sini. Teman-teman perhatikan di huruf setiap lam sukunnya. Kita mulai dari level yang pertama. Jadi nanti akan ada dua opsi yang saya akan baca. Opsi pilihan jawaban, pelafalan pertama yang warna merah, pelafalan kedua jawaban berwarna biru. Yang betul yang mana? Kita mulai dari level pertama dulu. Perhatikan setiap huruf lam sukun di sini. Oke? Jawaban berwarna merah. Nanti cara pollingnya ada ya. Cara pollingnya ada nanti di akhir. Oke, perhatikan. Jawaban yang berwarna merah. Level pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Jawaban yang warna merah. Qul ya ayyuhal kafirun. Jawaban berwarna biru. Qul ya ayyuhal kafirun. Jawaban berwarna biru. Qul ya ayyuhal kafirun. Kira-kira yang betul yang mana? Cara jawabnya gimana, Bang? Di atas kolom komentar teman-teman nanti ada emoticon gambar muka. Yang pengen jawab warna biru, yang warna merah, emoticon muka orang tertawa. Yang pengen jawab yang warna biru, klik emoticon yang berwarna yang menangis. Siap ya? Ada di atas kolom komentar di teman-teman. Dimulai 1 menit, dimulai dari sekarang. Ayo, mana yang tepat?
Yang warna merah atau yang warna biru? Kalau yang warna merah, qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang warna biru, qul ya ayyuhal kafirun. Sampai selip tuh suara saya. Ayo, yang mana? Hati-hati ya, ini masih level pertama. Kira-kira mana yang lebih tepat? Ya, yang warna merah, qul ya. Yang warna merah, halka. Yang warna biru, qul ya. Yang warna biru, hal ya. Yang mana tuh? Ya, oke. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Sip, habis. Nah, ini masih banyak juga ya yang jawab yang warna biru. Kenapa yang jawab yang warna biru? Kan yang betul yang warna merah. Kenapa yang biru dipilih? Yang biru kan itu tadi memantul. Nih, dengerin nih. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang warna biru, ada le-le-nya. Marahin Ustaz? Nggak dimarahin. Nggak dimarahin, ini nanya aja ya. Belajar mah kalau salah udah biasa. Ya, oke. Ah, nggak apa-apa. Tapi kenapa jawab yang warna biru? Yang warna biru memantul, kan nggak boleh memantul. Huruf lam sukun nggak punya sifat qalqalah. Ya, oke. Tapi alhamdulillah dominan sudah tepat insya Allah ya. Level kedua, level terakhir. Siap. Mana lam sukun yang lebih tepat? Yang warna merah atau yang warna biru? Oke, yang warna merah. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang warna merah. Qul ya ayyuhal kafirun. Udah main jawab aja kan belum dengerin yang warna birunya juga. Mending langsung jawab yang warna biru. Yang warna biru sekarang. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang warna biru. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang pengen jawab warna merah, emoticon tertawa. Yang pengen jawab warna biru, emoticon menangis. Di atas kolom komentar, aktif dimulai dari sekarang. Silahkan jawab. Ya, tuh di sini nih. Ini di sini nih. Ya, si emoticonnya diklik, sok. Diklik. Ya, sok. Masya Allah ya. Sok diklik teman-teman sekalian. Yang mana? 40 detik lagi nih. Contohin lagi ya. Yang warna merah ya. Yang warna merah. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang merah tuh. Yang warna biru sekarang. Qul ya ayyuhal kafirun. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sip ya. Yang betul dominan ini udah lebih tepat nih. Yang jawab salahnya lebih sedikit. Ya, yang betul adalah jawaban yang berwarna biru. Kenapa yang merah salah? Boleh dijawab di kolom komentar. Kenapa yang merah salah? Kan sama-sama sukun. Tapi kenapa yang merah salah? Karena yang merah huruf lamnya suaranya tertahan atau terputus. Tak boleh terputus. Jadi yang nggak boleh putus bukan cuma silaturahmi ya. Tapi ketika huruf lam dalam kondisi sukun, jangan diputus-putus ya pelafalannya. Oke? Seperti itu. Ya, jelas ya. Nah nanti teman-teman sekalian, tadi kan kita belajar apa aja tadi? Kita belajar apa aja? Belajar hukum tajwid ya. Kalau pakai Al-Quran ini, hukum tajwid di pojok kanan atasnya langsung ada bedah tajwidnya. Ya, lalu yang pengen belajar huruf, nanti di pojok kirinya ada pembahasan makhraj, gambar makhraj, tuh. Ya, tuh.
Ini Masya Allah tuh gambar makhraj seru. Ada, saya punya Qurannya dan ini Qurannya lagi hampir PO nih. Untung masih ada stoknya. Ya, ini Al-Quran yang kita pakai. Ya, penampakannya mana? Ini penampakan Qurannya tuh. Kelihatan nggak? Jadi langsung dalam satu Quran apa yang kita bahas tadi semuanya ada. Bahkan yang buat hataman nih bulan Ramadan. Nih ada fitur ini kan tadi. Ini namanya tajwid praktis. Nih tinggal lihat di kartu panduan. Oh ini hukum tajwidnya apa. Tuh lihat. Jadi dari segala sisi teman-teman belajar luar biasa. Kecil ya Ustadz, ada ukuran besarnya. Tapi ukuran besar nggak ada pembahasan huruf. Sok sebentar. Ada yang mau nggak nih? Tapi nanti di akhir. Yang gede-gede, yang ukuran besar, tapi dia nggak ada pembahasan huruf. Nah, ada yang mau? Boleh coba komen mau order coba. Nih, mumpung kita nanti ada Ramadan ekstra seru nih soalnya nih. Masih ada. Ini kemarin tuh udah PO saya nggak nawarin. Sekarang ada lagi kenapa? Karena lagi ada sisa stok di gudang, tapi udah nggak bisa milih warna. Langsung dikirim random karena sisa stok. Mau? Boleh, tapi baca dulu ya. Oke, yang mau masuk grup tahan sampai akhir. Yang mau masuk grup tahan sampai akhir, oke? Sip, kita baca bareng-bareng ayatnya. Siap ya? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nanti di Al-Quran ini ada murotalnya. Tinggal di scan barcode, dapat free 5 Quran digital. Diskonnya 50%. Ya, dapat bonus tasbih digital sama di buku zikir pagi petang. Masya Allah, dapat kamus Arab digital juga. Ada yang mau? Saya udah beli 3. Wallahu Akbar, Masya Allah. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Nanti saya jelaskan spill sambil saya tampilkan. Ada yang mau? Oke, kita tutup dulu. Shadaqallahul azim.